warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulai sesi ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rika Juliana Putri Alwahiba. Teman-teman bisa panggil saya Rika. Oke, tema yang akan saya bawakan kali ini yaitu motivasi belajar di masa pandemi. Teman-teman sekalian, masihkah Anda semangat belajar? Saya harap teman-teman senantiasa semangat belajar ya, entah itu daring maupun tatap muka. Karena belajar itu merupakan suatu kewajiban yang ada pada diri kita. Kita ketahui sekarang ini, di tengah-tengah wabah virus COVID-19, kita sebagai pelajar tetap harus mengikuti pembelajaran secara online dan di rumah, demi mengurangi penyebaran resiko tertularnya virus COVID-19. Namun, saya mau tanya kepada teman-teman, apakah pembelajaran di rumah secara daring sudah efektif? Ya, pastinya banyak di antara kita yang merasa kesulitan belajar di rumah dikarenakan berbagai macam faktor yang timbul pada saat kita belajar daring. Salah satunya yaitu bosan maupun jenuh. Selain faktor tersebut, ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi proses pembelajaran dari rumah, yaitu lingkungan. Mengapa lingkungan? Karena lingkungan sangat berperan dalam proses pembelajaran. Misalkan, ketika kita belajar di sekolah dan saat guru sedang menerangkan dan mengajar, maka kita akan mendengarkan dan menyimak sehingga terciptanya suasana lingkungan yang edukatif. Berbeda dengan kita yang belajar di rumah, tentunya kurang edukatif, apalagi banyak gangguan-gangguan seperti handphone, aktivitas orang rumah, suara bising kendaraan, gangguan internet, dan lain-lain yang membuat kita jadi malas untuk belajar. Tahu tidak bagaimana caranya membangun semangat belajar? Di sini saya akan memberikan tips and trik bagaimana caranya kita belajar mandiri agar lebih efektif di rumah. Yang pertama, pelajari dasar-dasarnya terlebih dahulu. Dalam pembelajaran, kita harus memulai dari dasarnya terlebih dahulu. Nah, caranya kita harus memperkuat fondasi dan konsep dasar terlebih dahulu agar kita dapat menguasai materi-materi yang lebih sulit. Yang kedua, buatlah target. Di dalam kehidupan ini, kita pasti selalu memiliki tujuan. Nah, bagaimana agar tujuan tersebut tercapai? Ya, tentunya saja kita harus memiliki target. Jika tidak, kita tidak akan tahu apa yang harus kita lakukan dan hanya mengalir seperti itu saja. Namun, yang kalian harus ingat, target akan selamanya menjadi target. Apabila kita tidak memiliki target, maka kita tidak akan berhasil untuk mencapai tujuan. Tips selanjutnya, yaitu buatlah list belajar harian. Contohnya, hari Senin kita belajar public speaking, Selasa belajar conversation, Rabu belajar filsafat, sistem komunikasi Indonesia, pendidikan kewarganegaraan, dan sebagainya. Demikian langkah-langkah yang harus kalian tempuh sudah jelas dan diakhiri oleh proses. Jika dijalankan dengan benar, maka akan mencapai target yang sudah dibuat. Tips yang terakhir yaitu kurangi distraksi. Apa itu maksudnya? Maksudnya adalah ketika kita sedang belajar, maka pusatkan perhatian kita dalam pembelajaran tersebut. Jauhkan gadget dari jangkauan kita. Apabila memang gadget mengganggu kita saat kita sedang belajar, sudah sepatutnya kita sebagai seorang pelajar maupun mahasiswa sadar diri akan tugas utama yaitu belajar. Motivasi sangat diperlukan dalam belajar. Sebab dengan adanya motivasi dapat mendorong semangat belajar dan sebaliknya kurang adanya motivasi akan melemahkan semangat belajar. Teman-teman, motivasi tidaklah harus dari orang lain. Namun sesungguhnya motivasi yang paling kuat adalah motivasi dari diri kita sendiri. Teruslah berdoa, berusaha, dan jangan menyerah apalagi putus asa ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.